Halo sahabat Cafe Cuan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas saham Agro sama BRIS turun terus. Kira-kira masih ada potensi naik nggak sih? Nah, kita di sini akan membahas secara teknikal terkait kedua saham tersebut. Nah, kira-kira gimana sih? Yang pertama kita akan bahas saham BRIS dulu ya. Saham BRIS pada perdagangan hari ini dia candle-nya membentuk hammer dengan sedikit shadow ke atas dengan kenaikan 10 poin atau sekitar 0,4% di harga 2.350. Nah, di sini secara teknikal dia juga udah rebound ya, cukup menarik rebound di area support, yaitu di area supportnya itu ada di area 2.100 sampai 2.200 something seperti itu. Ini area support untuk saham BRIS dan dia di area tersebut dia candle terakhirnya cukup menarik nih. Hammer di mana candle hammer ini ketika ada saham yang lagi turun terus diakhiri dengan saham hammer dengan shadow yang cukup lumayan, maka potensi untuk rebound itu semakin besar seperti itu. Ini potensi rebound di area support dan secara stokastik jangka menengahnya pun dia sudah mendekati area oversold ya, mendekati area oversold. Tapi dia di sini belum golden cross nih, belum konfirmasi sekali. Cuman kalau secara candle udah cukup menarik untuk saham BRIS dengan area support di 2.100 sampai 2.200 dengan resisten di area 2.500. Dan kebetulan 2.500 ini berdekatan sama MA5 dan MA10 seperti itu. MA5 dan MA20. Jadi teman-teman mungkin yang mau beli saham BRIS bisa dilihat nih resistennya di area 2.500 sampai 2.600. Mungkin kalau untuk kisaran naik berarti dari 2.350 sampai ke 2.500 mungkin ada spread sekitar 150 poin ya, 150 poin atau sekitar kita cek sekitar 9 sampai 10% ya, 9 sampai 10% dengan penurunan juga, potensi penurunan juga sekitar 10%-an ya, 10%. Nah, jadi untuk strategi saham BRIS ini mungkin teman-teman bisa buy on weakness nih, bisa buy on weakness atau beli ketika harga 2.350 pun sebenarnya masih cukup menarik. Kenapa? Karena candle terakhirnya ini hammer seperti itu. Nah, itu secara teknikalnya ya, secara teknikalnya masih cukup menarik, rebound di area support dengan resisten di area 2.500 dan 2.600 seperti itu. Nah, kalau untuk bandarmologinya seperti apa? Nah, saham BRIS ini secara bandarmologi dalam 3 hari terakhir ada distribusi ya, ada distribusi. Coba kita cek dari tanggal 9 Agustus sampai hari ini ada masih distribusi. Seperti itu, masih distribusi untuk saham BRIS dan distribusinya pun cukup lumayan besar ya, cukup lumayan besar. Ada broker BB, broker CS, broker MG, broker YU itu buang cukup lumayan besar. Sedangkan yang beli pun ada broker PD, AT, AI, LJ. Ini sekitar mungkin cukup lumayan besar lah gitu secara hitung-hitungan dari broker summary 4 hari terakhir. Cuma kalau misalkan teman-teman cek dari pertama dia naik tanggal 25 Juni, ini secara indikator akumulasi harian mungkin masih ada akumulasi sampai hari ini. Sekarang kita cek coba. Dari pertama dia naik 25 Juni sekitar 2 bulan yang lalu untuk saham BRIS. Nah, jadi kalau teman-teman cek dari 25 Juni sampai hari ini overall masih akumulasi. Dari top 3 broker, top 5 broker itu masih akumulasi. Broker CC punya sekitar 219 miliar dengan rata-rata pembelian di 2360. Terus broker PD punya sekitar 213 miliar di area rata-rata pembelian 2400. Broker RX ini posisinya nyangkut nih. Mereka punya sekitar 100 miliar dengan rata-rata pembelian di 2775. Seperti itu, broker CS, broker ZT, AK. Jadi kalau misalkan kita tarik kesimpulan, mungkin rata-rata big buyer-nya ada di area
2.300 sampai 2.500 ya. Ini untuk big buyer-nya seperti itu. Broker-broker yang akumulasi nih. Sedangkan broker-broker yang sell ada OD, YP. Ini dua broker yang penjualannya cukup lumayan ya, cukup lumayan sekitar 294 miliar, 126 miliar. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman cek per harga sekarang, maka di sini masih di area akumulasi dari top 5 sampai top 3 broker ini nih, gitu. Jadi kalau untuk secara broker summary masih menarik. Semoga aja untuk perdagangan Jumat besok 13 Agustus nggak ada distribusi lagi ya, sehingga mendukung juga nih teknikalnya potensi rebound. Dan kalau misalkan besok nggak ada distribusi, maka resisten terdekat ada di 2.500 sampai 2.600. Itu untuk saham RIS. Nah, kalau untuk saham agro gimana? Untuk saham agro, kita cek dulu teknikalnya. Nah, dia pun mungkin agak lebih serem ya untuk saham agro. Kenapa? Karena memang dia juga kenaikannya lebih banyak daripada saham RIS. Dan dia pun di sini udah terkonfirmasi ada pattern nih, ada pattern double top nih. Kalau misalkan teman-teman cek, ada pattern double top. Nah, jadi mungkin teman-teman untuk saham agro ini lebih hati-hati ya. Kenapa? Karena ya ada pattern double top ini, di mana pattern double top itu adalah pattern reversal yang memang dia cukup strong juga nih. Seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk dia juga udah terkonfirmasi ya dari perdagangan 10 Agustus kemarin, dia udah terkonfirmasi. Dan candle-nya pun dia masih candle bearish ya, dengan harga closing di harga penutupan dan di harga terendah seperti itu. Istilahnya Black Marobozu. Nah, itu candle yang memang candle cukup strong juga nih, misalkan dia mengalami penurunan seperti itu. Nah, jadi kalau untuk saham agro ini mungkin untuk target untuk target penurunannya ada di area 1.800 ya, 1.800 sampai 1.900. Dan ini pun dia berdekatan dengan area supportnya nih. Di sini ada area sideways-nya dia, ada area sideways di area 1.800, 1.850 sampai area 1.900 atau 2.000. Nah, di sini area sideways-nya dia nih. Begitu. Jadi untuk saham agro ini dia agak lebih potensi penurunannya agak lebih dalam nih, gitu. Dan kalau misalkan teman-teman mau beli, mungkin teman-teman bisa sabar aja atau nungguin candle reversal yang memang dia valid seperti itu. Atau mungkin misalkan besok ada candle-nya hijau, jadi dia membentuk swing low, itu juga cukup menarik gitu. Cuman kalau secara pattern dia udah valid membentuk pattern double top, di mana double top itu adalah pattern penurunan dengan potensi penurunan ada di atau sebesar dari dua gunung ini nih, gitu. Berarti target penurunannya ada di 1.860 sampai 1.000 atau sampai kisaran 2.000 seperti itu. Itu untuk target penurunan dari saham agro. Dan secara bandarmologi pun kalau misalkan teman-teman cek, ini ada distribusi ya, distribusi bahkan kalau teman-teman cek dari akhir bulan Juli nih ada distribusi saham agro. Dari sini dia distribusi terus. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli, mungkin bisa ditungguin aja nih saham agro sampai dia ada swing low atau ada
pola-pola candle reversal, atau dia udah nyentuh target penurunannya di area 1800 sampai 1900. Nah, kalau untuk bandarmologinya seperti apa? Coba kita cek ya. Dari bandarmologinya dari tanggal 10 Juni, kira-kira dari awal kenaikannya sampai hari ini masih akumulasi nggak sih? Nah, kalau misalkan teman-teman cek, masih akumulasi ya, masih akumulasi. Jadi untuk 2 minggu penurunan memang distribusi, cuman overall dari pertama kali dia naik di tanggal 9 Juni, dia masih akumulasi, dan akumulasinya pun masih cukup besar gitu, dari top 3 sampai top 5 brokernya seperti itu. Ini kalau teman-teman cek ada broker CC punya sekitar 313 miliar, terus broker KZ sekitar 198 miliar, broker ZT, broker YU, sedangkan broker yang jual 266 miliar, 115 miliar, AK 115 miliar juga. Jadi overall memang dari pertama kali dia naik sampai hari ini masih akumulasi dengan rata-rata pembelian di area 1.600 sampai 1.960 gitu. Jadi dengan harga di sekarang di 2.200, mungkin teman-teman bisa sabar nih gitu. Dan kebetulan juga ada pattern double top untuk saham agro. Cuman ketika misalkan saham agro ini dia ada reversal gitu, nggak nyampe target tapi dia udah membentuk swing low atau udah membentuk sinyal-sinyal reversal, maka teman-teman mungkin bisa buy terus dengan resisten terdekat di area 2.400 nih, berdekatan juga dengan area MA5 sama MA20-nya seperti itu. MA5 dan MA20, dan di sini juga berdekatan dengan leher dari double top-nya. Nah, jadi dengan harga 2.200 ke area 2.500 mungkin ada sekitar spread atau potensi kenaikan sekitar 10%-an. Tapi alangkah baiknya ketika dia di area 1.800 sampai 2.000, maka potensi kenaikan dan dari sisi risikonya pun lebih kecil. Begitu. Mungkin itu aja ya view dari saham RIS seperti itu. Terima kasih.